سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini hari Rabu kita berkumpul di Ma'had Darul Malik Al-Hawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ridhonya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul dalam rangka menuntut ilmu agama dan mengingat, mencari tahu, mengkaji tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang berkenaan tentang hal-hal yang terjadi di dunia ini yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia semuanya lalu muslim semua dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, bertawassaw bil haqq, saling mewasiatkan dengan yang hak, wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan dengan sabar. Itu hal ini yang diberikan yang paling akhir itu sabar, kesabaran. Dan hidup di dunia ini, orang yang tak sabar nggak susah, orang yang tak sabar nggak anugerah, orang yang tak sabar nggak akan sukses. Karena itu di dalam majelis kita mengkaji, mengingat dari nasihat yang disampaikan oleh Imam Guru Berjaya bahwa diberikan berlian yang wafat 309 tahun yang lalu di bulan Dzulqa'dah, ya, di bulan Dzulqa'dah itu beliau di dalam syairnya yang berhikmah asur ada sur dari Imam Al-Haddad yang beliau menyebutkan surnya di dalam diwan menjadi dalam kitab-kitab lainnya mengandung sur anugerah dan pengetahuan dan hidup yang luar biasa. Di antaranya adalah bersudah yang merupakan amin bagi hati kita. Bersudah ya sabiran usbir wa basyir man sabar bin nasri wal faridil karim wa rahmat. Wahai orang yang sabar, usbir, absyir wa basyir man sabar. Orang yang bersabar bergembira. Orang sabar berarti dia punya masalah, punya musibah, ada gangguan, ada sesuatu yang membuat hatinya mudah, gelisah, nggak nyaman, nggak enak, berarti itu punya masalah, punya problem. Orang yang sabar, kalau dia mengikuti tapi masalah kita hidup di dunia mesti punya masalah. Coba kita semuanya dalam 100 orang yang mau di sini dan para yang mendengarkan nasihat kita ini, kita tidak punya masalah, kita tidak punya masalah. Atau kami juga punya masalah juga, semua punya masalah. Dia tidak punya masalah. Dan tahu nggak orang yang paling banyak masalah ini dan Nabi Muhammad, Rasulullah bilang bahwasanya asyadun salah al-anbiya thumma orang yang paling banyak masalahnya itu, yang paling banyak ujiannya para nabi. Kenapa? Sebab para nabi itu mereka orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua sifat para nabi adalah orang-orang yang mendekati derajat mereka, derajat tahun yang dicintai oleh Allah. Sebab kita ahabba Allah dan kita ahabba Allah dan yusuf minhu. Allah Taala kalau cinta, kalau sayang kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah, akan menguji hamba tersebut. Bagaimana dua makhluk? Dunia dan kolok, kemudian disuruh dua. Perkara dua itu selalu ini. Kami akan menguji kalian. Ada masa kekhawatiran, ketakutan, keprihatinan dengan apa juga. Dan kekurangan harta, bahkan juga kehilangan nyawa, yang meninggal dunia, yang wafat, ditinggal oleh orang yang dikasihi. Walaupun siapa sabiri, yang sabar itu menyerah. Ini sebelum menyerah, pada mereka dia sudah bermenyerah, suruh mereka bermenyerah. Ini kata
Bala, dunia berbagai problem. Dunia itu bukannya apa namanya, segala macam kesusahan, segala macam masalah, problem itu letaknya di dunia. Syuhran, urusan, umum, wasanaan, wa'anaan, umum, warjuduha, innaha nazrul kabir. Allah Ta'ala al-Masir. Dunia dipenuhi dengan penyakit, dengan musibah, dengan bencana, dengan kematian, dengan kesusahan, dengan derita, dengan kelaparan, dengan segala-galanya. Pernah ada yang mengadakannya. Nah, tapi orang-orang yang bersabar menghadapi itu semua, tapi dia bergembira, bersyir, dan kasih akan menjaga beberapa bersyir soal ini. Allah Ta'ala diberitakan kepada Nabi Muhammad bersyir soal ini, ya Rasulullah. Dari orang-orang Rasulullah ini kata menunjukkan kepada orang yang sabar. Problem yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, masalah hukum ini juga menimpa pribadi, menimpa lingkungan, menimpa umat, menimpa bangsa, menimpa manusia seluruhnya. Problem yang kita hadapi itu bisa punya dua sikap di sini. Melalui problem kita bisa dapat untung, meraih keuntungan akhirat, atau kita bisa dapat rugi. Itu katanya kita rugi ibadah. Kalau kamu itu kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka anda jujur. Takdirnya Allah Taala terjalan dan kamu terpahala. Kalau kita tidak ikhlas kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah terjalan, wahai mahzun dengan kamu dalam keadaan berdosa. Jika ada dosa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Syarah Imam Al-Hakim yang lain juga dijelaskan. Itu sebagaimana kan ada istilah tafsirul Quran bil Quran. Ada tafsirul Quran bil hadis. Menafsirkan Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Menafsirkan hadis dengan hadis itu sendiri. Nah, ini juga kita menafsirkan wasilah, menafsirkan wasilah dengan apa namanya? Dengan wasilah Imam Al-Hakim sendiri. Wasilah yang lain juga benar. Fama jaza'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadha'u bil ajri. Tidaklah kebaikannya manusia ketika dia lagi ditimpa musibah, dia benar, dia berusaha, dia serong, sebenarnya pada hakikat itu pada yang mengenai musibah, bagaimana dia berani frontal, enggak, ya, namanya pakai kedua, bukan segala maunya, sebenarnya kepada sebab, kepada pintunya, kepada orang yang jadi penyebabnya, kepada jalannya, kepada musibahnya, kepada penyebabnya, itu kepada hakikatnya, kepada diri, kepada Allah. Dia tidak mencari. Maka itu sahur lisan, perlu kesahnya manusia. Dalam kata dia ditimpa bala musibah, siwa ta'abin berhal, dan harus dikali. Tidak bisa capek. Dalam keadaan sekarang, capek yang kontak, susah yang kontak. Jadi tidak perlu bertahu di sekarang boleh capek, sekarang boleh susah. Cash, susahnya itu cash, tidak boleh capek. Hal itu apa susah, apa capek, apa boleh, apa itu susah. Begitu, yang kalau boleh ada di media kalau sampai bisa dapat pahala, malah kehilangan pahala. Ini harus dijaga, kehilangan pahala. Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak. Makanya itu waktu itu disebut sahabat dari para pimpinan. Hakikat sahabat katanya ulama, hakikat sahabat orang yang mencapai hakikat sahabat, seandainya dia ditawarkan, ditolong ini musibah yang menimpa kau diganti, misalkan dia kehilangan keluarga, kehilangan anak, atau kehilangan harta, musibahnya diganti. Musibahnya diganti, dikembalikan lagi kepada dia yang nanti dihidupkan lagi. Tapi pahala yang kamu dapat yang dalam pertama itu akan bilang enggak, biarin boleh yang pahala saya hilang. Tahu tak sampai Imam Abdul Wahab Syarani orang itu kan juga bagaimana menyebutkan apa belum kebutuhan yang menimpa manusia kalau bersabar dari Allah yang dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis demikian. Itu katanya Imam Abdul Wahab Syarani juga menukil
Kita belum sampai dalam hal yang seperti itu. Apa Pak gimana? Tidak ada seorang pun dari yang saya kenal yang kalau dia meninggal dunia saya bertahan. Malaikat saya berharap saya juga belum meninggal dunia. Astagfirullah. Sampai segitu parahnya. Kita belum sampai segitu. Artinya ini puncaknya mereka. Nah, paling tidak ketika orang ditimpa musibah, itu dia, itu sedih, itu beringat-ingat, jangan mengambil, tetap aja. Tapi ini orang tak ubah. Cuma sekarang kamu bisa ambil keuntungan dari musibah yang ini tadi. Apa yang hikmahnya? Ambil negara, ambil hikmahnya, ambil ini. Nah, sekarang bisa meraih keuntungan ya dari musibah yang menimpa kau ini. Jika saudara tidak, jadi orang yang sabar, dia tahu dia punya keuntungan di situ. Nah, ini semua hilang. Kalau dia tidak hilang, kalau dia tidak hilang, berarti ini belum sabar, belum mencapai mereka sabar. Kalau dia tidak hilang, berarti itu belum menyaksikan Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang punya tahu ketika dia teruskan, yang itu bukan sudah Allah dari Allah Taala. Nah, jadi bakalan berpikir, aku sih kalau dia amat sabar. Apa sih yang dilakukan? Bin Nasri, walaupun ada dari itu, walaupun tobat, dapat pertolongan Allah dan juga al-faraj, solusi. Kapan solusinya? Kalau dari ini, dalam waktu dekat, semua musibah juga ada masanya, ada limit waktunya. Itu bahwasanya inna nawahi berdasarkan apa? Wali nawahi wal akhdari awal iman bahwa tanzurui minha ibadatu wa taharruki qablal warfi afatu faskullaha wa taduk ya qalbu wasqalbi wasqalnawahi ashrakus musibah bencana hal-hal yang enak buat diri kita adalah ini juga mereka ada waktu-waktunya, ada tenggang waktunya. Manusia yang paling sering di dunia dari lahir setiap detik dia selalu dimang sudah ada. Sudah berganti ya, tetapi ada waktu-waktu juga yang dia dimang sudah ada waktu-waktunya. Kenapa musibah dari dia? Ada kesedihan, ada keberkahan, mengaturlah. Wanita itu adalah bagus dalam musibah bencana itu ada waktu, ada tengah waktunya, ada waktunya. Tidak berapa karena baru ini hari itu, baru terakhir waktunya udah expired, ya sudah musibah ini bakalan mahal, apa sudah. Nah, waktu taharruki, waktu taharruki, lalu bergerak, bangkit, berpindah. Sebelum waktu hidup adalah Allah itu akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan musibah yang kedua, problem yang kedua. Nah, terus kita sudah ada suruh tenang lah, teruslah tenang, jangan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama, jangan melakukan tindakan-tindakan yang isinya mengandung ketidakridoan ataupun juga jasa, keluh kesah, ataupun juga menimbulkan problem yang lebih besar lagi tersebut. Jadi nantikan pertolongan Allah, wassabirin dan bersabarlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta kepada Allah Taala agar disingkatkan musibah, bencana dan kesulitan. Semuanya itu ada waktunya. Wa inna gaulil hada وكيف وهل منك عبد على Rahman Azza wa Jalla. Ucapan kenapa ini terjadi? Kok bisa ini terjadi? Kok begini? Kok saya? Kok terjadi? Kok ini? Kok itu? Itu adalah bentuk ungkapan penenangan kepada Rahman Azza wa Jalla. Terus itu harus ngomong apa? Dulu kita mengganti, ketika kita musibah berjauh besar. Dapat dosa, kita ganti, ya apa-apa. Kita tidak ada musibah, kita malah ngomong kenapa ini, kenapa itu, kok bisa ini, kok bisa gitu. Kita ganti ucapan ini dengan ucapan berdoa. Masya kita lupa.
apa yang takdir dari Allah. Allah sudah menakdirkan, Allah sudah menentukan apa yang dikehendaki Allah terjadi. Jika boleh juga karena sahha bil qadari wasal Allah. Oleh itu sebenarnya artinya kita mau dikalahkan oleh takdir. Kita hidup di dunia, tidak semua yang kita mau terjadi, tidak semua yang kita inginkan terjadi. Kita bukan Tuhan. Yang terjadi di dunia bukan yang kita mau, bukan yang kita suka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Dengan jaza yang kotor murka, yang kotor tamak, rakus, tamak hal yang kotor, da'il kadar. Yang kotor ketidakridhaan kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kotor itu ucapan yang nggak baik, begitu, dan juga tindakan yang menimbulkan mudarat dan menjurus kepada kemaksiatan. Masafa da'il kadar. Terus kilal umur ilal qadar, selain segala perkaramu kepada takdirnya Allah. Mahma ghulibta, ketika kamu dikalahkan oleh takdir, artinya anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu mau, saya mau, Allah juga punya mau. Yang terjadi maunya siapa? Ya maunya Allah. Barang siapa yang maunya dia menyesuaikan dengan maunya Allah, mustahil, maka dia hidup bakalan tenang, damai, nggak ada sulitnya, nggak ada susahnya. Apa yang dia mau, dia ngikut, dia rela kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadarallah ma sya'al ilahu fa'al idza ghalibta kama qad sahha fil khabari was'al min Allah kashfal bu'si wad darari. Sampai dibilang, kasih kabar gembira orang yang sabar bin nasr wal farajil gharib wa bil zafar. Orang kalau udah sabar, ya udah tolong oleh Allah Ta'ala, tinggal tungguin. Enggak sekarang, besok ditolongnya. Enggak besok, lusa ditolongnya. Lihat ada orang ditimpa musibah, dia sabar, dia adalah orang yang dibela, yang dibantu, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak sekarang, besok, lusa, minggu ini, minggu depan, selesai. Nah, la sabur bisabrihi ma yartaji wa safat lahu ba'du min ba'dil qadar. Orang yang sabar, dengan berkat sabarnya dia meraih apa yang dia harapkan. Semuanya dia raih dengan berkat sabarnya. Wa safat lahu al-awqat min ba'dil qadar. Dan waktunya dia pun juga makmur. Begitu, waktunya bersih, steril dari maksiat, dari uring-uringan, dari keluh kesah, dan dari sumpah, dari stres. Kenapa? Dia udah serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kesulitan, setelah problem, begitu dia bakal menyaksikan inna ma'al usri yusra, thumma inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan Allah Ta'ala janjikan 2 kemudahan di dalam kesulitan. Sampai dikatakan bahwasanya idza taqulu iqamatun min hadithin kana mubasyiratan bitulil muntazar. Ini kok musibahnya lama banget, nggak habis-habis, terus silih berganti gelar ini terus. Kenapa? Itu bergembiralah kaum salihin ketika melihat hal yang demikian, dia girang, gembira. Musibahnya lama, itu kabar gembira bahwasanya ketika solusi datang, durasi nikmat lebih lama lagi. Nggak bisa durasi nikmat lebih ringkas, lebih pendek daripada musibah. Tidak, durasi nikmat selalu lebih banyak daripada musibah. Hatta ini di waktu yang sama nih, saat ini juga diterim daurah Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau juga mensyarahkan qasidah ini dalam rohanya nih sekarang nih di daurah. Ya sabiran habishir wa bashir man sabar. Gitu, cuma disyarahkannya 10 hari, 40 hari oleh beliau. Nah gitu suruh sejam setengah mensyarahkan ini. Subhanallah. Itu disebutkan Habib Umar cerita bahwasanya nih durasi musibah lebih pendek daripada durasi nikmat. Beliau nanya, ini sekarang kita daurah yang keberapa diterim? Daurah yang ke-26. Masya Allah. Nah itu kita dulu tuh masuk syuyu'iyah, komunis. Mulai sejak diculiknya Abah Tayah sampai sekarang itu sampai komunis berakhir cuma berapa tahun doang. Akan tetapi dalam kejadian musibah yang sesaat tersebut, yang cuma beberapa tahun tersebut,
nikmat yang kita rasakan udah 26 tahun ini daurah, dan dari sebelumnya pun juga Allah Ta'ala berikan kelapangan, kenikmatan. Subhanallah. Sebab durasi nikmat selalu lebih panjang daripada durasi musibah. Musibah panjang, berarti itu kabar gembira. Durasi nikmat jauh lebih panjang lagi. Makanya isbir alal mihanil gawasid wantazir farajan tadulu bihi diwalul gadar. Sabar atas problem yang datang menyerbu engkau, dan nantikan solusi, yang mana itu semuanya bakal berputar dengan roda takdir, berputar. Gak selamanya orang susah, gak selamanya orang menderita, gak selamanya orang musibah. Inna nawaibah kasahaibi, innal hawadith idal hawadithu azlamat wa tanakkarat faskun wa iyyaka tahalluka wal hadar. Ini ditekankan sekali lagi daripada ucapan yang tadi. Nah ini dalam qasidah lain yang ini nih, Imam Al-Haddad bilang, kalau krisis semakin gelap gulita, semakin dahsyat, semakin parah krisis dan problem dan musibah, faskun, semakin dia parah, semakin kamu tenang, semakin kamu udah makin parah, ya udah jangan bergerak, jangan bertindak, tenang aja, ambil ikhtiar yang bisa kita ikhtiarkan daripada kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, tetapi ayo bikin tindakan ini, aksi ini, gerakan itu, faskun, diam, jangan bergerak, jangan bertindak apapun, faskun, wa iyyaka taharruka wal hadar, waspadalah, ya, jangan melakukan tindakan apapun, al hadar, awas, hati-hati. Makanya bahwasanya inna nawaib kasahaib, musibah kayak awan, seperti awan beragam. Ini awannya agak mendung, tapi nggak gelap-gelap banget. Ada juga awan yang gelap, ada juga yang gelapnya sedang, bermacam-macam, beragam awan. Musibah juga ada yang kelam, ada yang gelap, ada yang ringan, begitu, ada yang tipis. Kan nawaib, inna nawaib kasahaib, musibah seperti awan. Tapi kalau ada waktunya hilang, tanjali fi suratin, dalam waktu cepat hilang. Kemarin katanya hujan selebat-lebatnya, dahsyat, hujannya kuat, begitu, sampai depan rumah juga banjir itu. Tapi begitu hilang, habis, sudah nggak berbekas, menjadi khabar kana, wujud hayudhi khabar, keberadaannya cuma menjadi berita. Kemarin dulu di sini banjir, kemarin dulu di sini macet, kemarin dulu di sini ada musibah, kabar, itu dia, ya kan? Itu musibah kayak begitu, menjadi berita. Setelah itu selesai, udah habis. Nah terus, idza ta'tulu igamatun min hadithin kanat mubashiratan bitulil muntazar. Apabila masalah musibah panjang kok nggak kelar-kelar, silih berganti, nah itu kabar gembira yang kau nantikan dari pertolongan Allah lebih panjang lagi. Fasbir, maka bersabarlah. Kita disuruh bersabar. Itu Nabi Muhammad SAW itu, beliau lagi bersama sahabat, tahu-tahu di tanah situ Nabi Muhammad sambil megang kayu kecil, ranting kecil, ngegambar di tanah. Rasulullah ngegambar. Pertama Rasulullah SAW ngegambar kotak, bikin gambar kotak. Terus bilang, ini yang kotak, ini umurnya manusia. Udah gitu di tengah kotak persegi panjang itu, Nabi Muhammad di tengah-tengahnya menggaris yang membelah kotak tersebut, membuat sebuah garis, ya, dari tepi kotak terus sampai ke ujung tepi satunya, dipanjangin lagi lebih panjang. Jadi itu garis menjulur keluar. Kemudian Nabi bilang, nih garis yang panjang nih, yang di dalam kotak umurnya manusia, tapi yang sampai keluar kotak, ya, itu adalah cita-cita dan rencananya manusia. Jadi cita-citanya lebih panjang, rencananya lebih panjang. Umurnya 40, 50 tahun, cita-citanya buat 100 tahun.
Itu dibilang, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ba'dul ulama bilang, kalau kamu tanya al-amwat, ahli kubur, kamu meninggal dunia, masih adakah cita-cita kamu yang belum tercapai? Semuanya bakal jawab, iya, semuanya belum tercapai. Semuanya belum tercapai. Hakata. Semuanya meninggal dunia, cita-citanya manusia rata-rata cita-cita lebih panjang daripada umurnya, rencananya lebih panjang daripada umurnya. Nah, kemudian Nabi itu di garis yang panjang itu, Nabi bikin garis kecil-kecil. Sama garis yang panjang tuh di dalam kotak, Nabi bikin garis kecil-kecil. Ya Rasulullah, nih garis kecil-kecil nih apaan? Hadhihi a'rad. Apa itu a'rad? Musibah. Kelar satu musibah, di belakangnya ada musibah lain. Kelar musibah yang kedua, di belakangnya ada musibah lain. Ada banyak tuh dibikin garis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Al-Imam Nawawi melukis gambar tersebut di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dilukis gambarnya oleh beliau. Nih lukisan yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakada. Itu dikatakan bahwasanya fasbir hadakallahu sabral adgiya, sabarlah engkau. Sabar versi siapa? Versinya siapa? Diajarin sabral adgiya, sabarnya orang-orang yang bertakwa, bukan sabar versi kita. Kalau sabar versi kita, meninggal udah uring-uringan, jampak rambut, robek baju, nambalin muka, gerung-gerung, udah itu sabar. Nah, bukan sabar. Maaf. Tapi sabar versinya al-adiyah. Fasbir hadakallah. Hadakallah ini doa dari Imam Al-Haddad buat orang yang sabar sepanjang zaman, yang baca, yang mengkaji, yang mempelajari, dan yang mendengar, dan yang hadir sepanjang zaman. Fasbir hadakallah. Fasbir hadakallah. Sabarlah. Sabar. Semoga Allah memberikan hidayah kepada sabarnya orang-orang yang bertakwa. Apa sifatnya mereka? Apa kriteria mereka? Apa kriteria orang yang bersabar? Kriteria mereka adalah kriteria orang-orang yang bersabar. Artinya dari mereka ini adalah orang yang steril. Bukan Sayyidina Al-Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal di bulan Dzulhijjah tanggal 27. Berapa hari lagi tuh? 5 hari lagi, 6 hari lagi. 5 hari lagi. Besok haul. Hari ini haul. Masya Allah. Hari ini kita di Darul Maliki haul. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada Sayyidina Al-Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia punya kekayaan harta yang luar biasa. Itu waktu berziarah Nabi Hud, dia cucunya, anaknya, pembantunya naik kuda. Kuda itu zaman dulu kayak mobil Mercy. Ya. Semuanya naik kuda dengan pakaian yang bagus, dengan harta yang banyak. Itu beberapa muhibbin ketika melihat hal yang demikian, begitu di dalam hatinya tersirat sesuatu. Ini kaya banget Al-Habib Husain, punya harta banyak. Itu beliau bilang, nah, apa yang kamu lihat? Harta, anak, cucu, membantu, keturunan, pengikut. Lau halakat fil lahzah ma taharrakat minni sya'rah. Seandainya semuanya binasa, hilang, hancur dalam sesaat, nggak bakal tergerak dari hatiku ini selembar rambut pun juga nggak bakalan tergerak. Artinya nggak ada berubah sifatnya, keadaannya. Dan kita lihat dari ulama-ulama terdahulu, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, dan juga Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad Al-Saggah, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi, Al-Jad Al-Habib Salim Muhammad bin Jindan, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, Al-Awliya, Wassalihin, semuanya itu mereka ngalamin banyak zaman. Zamannya Belanda dialamin, zaman Jepang dialamin, zaman Orde Lama mereka alami, Orde Baru juga dialami oleh mereka.
Akan tetapi dalam semua zaman yang silih berganti tersebut, mereka keadaannya, zaman berubah-ubah, problem berubah-ubah, silih berganti. Tapi sifat mereka, akhlak mereka, hal mereka, keadaan mereka kepada Allah kagak berubah. Habib Abu Bakar, dia udah ngasih nasihat. Nasihat beliau di zaman Belanda sama, di zaman Jepang sama, setelah merdeka sama. Sifatnya sama, kagak berubah. Oh, begitu juga Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sama seperti itu juga. Begitu pula Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan juga mereka para wali-wali lainnya. Fi hal wahid, ala hal wahid, dalam keadaan yang sama. Sabitin, ala sabat, tidak berubah keadaan mereka, ucapan mereka. Sama sekali nggak tergiur dengan bendera apapun untuk ninggalin gerbongnya salaf. Tidak tergiur dengan ajakan apapun. Sabitin ala sabat, ladal khiyar, dalam keadaan apapun. Okay. Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, anak abahnya Al-Habib Abdullah bin Syahab, gurunya Al-Habib Umar, dalam keadaan apapun tidak berubah. Dia ngalamin zaman komunis, ngalamin sebelumnya masa komunis juga, zamannya Inggris, menjajah di sana. Kemudian beliau senantiasa dalam keadaan yang berubah. Ucapannya nggak berubah, sifatnya nggak berubah, akhlaknya nggak berubah kepada siapapun. Radhiyallahu anhu arda. Sabitin. Ada satu wanita, ketika perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Kemudian al-musyrikin mereka menyebarkan berita di al-isya'ah, menyebarkan berita kalau Rasulullah terbunuh. Sehingga banyak wanita-wanita di Madinah termasuk Sayyidah Aisyah dan juga beberapa wanita lainnya, mereka bergerak menuju ke Uhud karena mendengar katanya Rasulullah terbunuh dan juga banyak sahabat yang terbunuh. Alhasil ada satu wanita ketika di dalam perjalanan ke Uhud berpapasan ya, dengan satu sahabat yang dia kenal. Dia tanya, "Kaifa halu Rasulullah?" Bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia bilang, "Wahai ibu, suami kamu terbunuh." Bilang, "Ahtasibuha indallah." Itu saya akan pahala dari Allah. Tapi yang saya tanyakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Nah, bukan itu aja, belum selesai beritanya. Ayah kamu juga terbunuh. Ahtasibuha indallah. Saya berharap pahala dari Allah. Masih belum selesai berita. Anak kamu juga terbunuh. Dia bilang, ahtasibuha indallah. Jadi musibah ini saya harapkan pahalanya dari Allah Ta'ala. Walakin kaifa halu Rasulullah. Yang saya tanya bagaimana keadaan Rasulullah. Rasulullah fi khair, tayyib. Rasulullah hidup baik-baik saja. Maka beliau bilang ibu tersebut, "Idzan kullu musibah dunahu jalal." Segala musibah selama Rasulullah baik-baik aja kecil, ringan. Terus ibu tersebut lanjut perjalanan mau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bawa jenazahnya suaminya ya, dari Uhud. Dia pikir mau dikubur di Madinah aja, dekat sama rumah untuk diziarahi. Dia bawa suaminya di onta, ayahnya dan anaknya yang terbunuh tersebut. Kemudian dia tarik ontanya. Itu onta saat dihadapkan ke arah Madinah nggak mau jalan, malah duduk. Dihadapkan ke arah Uhud, dia mau jalan. Dihadapkan ke Madinah, nggak mau jalan. Bawa ke Uhud, mau jalan, bergerak. Akhirnya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini onta saya yang saya di dalamnya saya bawa jenazah suami, anak dan ayah saya, nggak mau bergerak ke Madinah." Dia bilang, "Apakah suamimu atau ayahmu tatkala mereka sebelum ikut jihad mereka ada bilang sesuatu?" Yang na'am. Mereka bilang, "Ya Allah, jangan pulangkan saya ke Madinah dalam keadaan kecewa." Begitu, jangan pulangkan saya ke Madinah.
Gitu. Bilang itu dia doanya Ammar, doanya beliau. Sehingga dikuburkan di Uhud. Amr ibn al-Jamuh. Eh, itu dia bilang waktu dia minta izin kepada Rasulullah untuk pergi jihad, keluarganya melarang, kamu orang tua, kakimu juga setengah pincang, kamu nggak ada kewajiban untuk ikut jihad bersama Rasulullah. Dia bilang saya mau. Eh, Mereka lapor kepada Rasulullah dan si Amr bin al-Jamuh juga menghadap kepada Rasulullah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, kenapa kamu masih mau? Sedangkan kamu nggak ada kewajiban. Maka dia bilang, ini uridu an ata'a bi'araji hadza al-jannah. Saya ingin menginjak surga dengan kaki saya yang pincang ini, kata Amr bin al-Jamuh. Saya ingin menginjak surga dengan kaki saya yang pincang ini. Terus Nabi bilang kepada keluarganya, memang tidak ada kewajiban kepada Amr bin al-Jamuh untuk pergi jihad, tetapi juga kalian tidak berhak untuk melarang beliau dari apa yang beliau niatkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus pas keluar dari pintu rumahnya, Amr bin al-Jamuh bilang, ya Allah jangan pulangkan saya ke Madinah dalam keadaan kecewa. Ini kecewa nggak dapat syahadah, kecewa nggak mati syahid, artinya nggak mau pulang lagi. Sehingga Tuhan nggak bisa balik ke Madinah. Dihadapkan ke Uhud, dia mau. Hingga akhirnya dimakamkan di Uhud. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu as-sabat, keteguhan, bukan cuma di kalangan para lelaki sahabat aja, hatta kaum wanitanya punya sabat. Suaminya mati, ayahnya mati, anaknya mati di waktu yang sama, nggak bergeming. Ala sabat, radhiyallahu anhum. Ada lagi satu sahabiyah, dia punya suami dan ada anaknya, masih bayi kecil. Tahu-tahu anaknya sakit, demam. Alhasil saat suaminya lagi di luar, meninggal dunia anaknya. Akhirnya dia bilang sama pembantu, ayo ini anak taruh di ruangan, begitu. Diam-diam, jangan ada yang ngomong apapun kepada suami saya, biar saya ngatur. Jangan bilang siapapun kalau anak kita meninggal. Ditaruh di suatu ruangan, anaknya di situ, kemudian dia bersih-bersih, berdandan untuk suaminya. Begitu suaminya datang, ya panas. Begitu suaminya nanya, bagaimana keadaan kaif halus sabi? Bagaimana keadaan bayi? Dia askan mayakun, dalam keadaan yang lebih tenang. Oh, alhamdulillah, kata suaminya. Padahal dia meninggal tuh anak. Maka tidurlah malam itu antara suami istri tersebut yang udah berdandan begitu. Saat mereka dalam keadaan janabah udah selesai, bilang suamiku, kata si istri, saya mau tanya, ini tetangga kita, waktu itu saya pernah dipinjemin panci sama mereka. Akhirnya itu panci saya simpen, saya pakai, saya suka, saya senang. Tahu-tahu tadi mereka minta itu panci, ya saya marah. Boleh nggak saya marah kepada mereka dan tetap saya paksa itu panci nggak mau saya kembalikan? Bilang nggak boleh, bukan punya kamu. Kalau yang punya bilang balikin, kita harus terima, harus ridho. Oh gitu. Nah kalau begitu anak itu udah meninggal dunia, dipanggil oleh yang punya. Masya Allah. Itu suami ya diem, nggak bisa marah. Tapi dia ngomong, kenapa kamu pas ngomongnya ngabarinnya setelah kita lagi junub begini, mau marah nggak bisa. Akhirnya udah dia mandi, subuh ketemuin Rasulullah. Bilang, ya Rasulullah, anak saya meninggal dunia, istri saya ngabarinnya gini. Nabi senyum. Barakallah fi lailatikuma. Malam yang semalam kamu berhubungan dengan istrimu, itu malam yang berkah. Itu lahir anak laki-laki, dan setelahnya anak laki-laki 7 orang, semuanya mengendarai kuda dan hafal Quran. Makna mengendarai kuda, jihad fisabilillah, dan semuanya hafal Quran. Masya Allah. Doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi itu kalau doanya itu sampai ke 7 keturunan semuanya terus kebagian. Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke bawah. Al-Habis Sabih min al-Aulad. As-Sabitin, sabar versinya mereka. Nah itu kan wanitanya sahabat.
Lah, jangan begitu dulu kan. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Ali bin Husain Al-Attas itu dari keluarga beliau ada anaknya yang meninggal dunia. Saat anaknya meninggal dunia itu istrinya itu menyembunyikan berita wafat anaknya. Dia melakukan hal yang sama, eh, dia berhias, berdandan, sampai begitu udah selesai, paginya dikabarin anak engkau meninggal dunia. Salah, rubah kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga terjadi hal kejadian yang sama, cuma kali ini kepada Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab itu dulu ada saudaranya, adiknya Al-Habib Muhammad bin Alwi, adiknya beliau, eh, masih kecil, belum balik, sakit demam, di pangkuannya Al-Habib Ali bin Syahab meninggal dunia dalam kamarnya beliau. Ini orang perempuan di ruangan yang lain beda. Akhirnya udah meninggal dunia di pangkuan Al-Habib Ali, anaknya meninggal, tetap nggak berubah, dibaringkan anaknya di tepi, terus dia masuk ke dalam. Nah, dia nasihatin kaum wanitanya, mereka masih baik-baik aja, tahu begitu dikabarin ya keluar air mata sedikit, tapi semuanya sudah diberikan obatnya oleh Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab dalam keadaan ridha radhiyallahu anhum ajma'in. As-sabitina ladal ghiyar, orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Walidzalik laisal apa namanya laisa syadidu bisur'ah walakin asyadid man malaka nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang tangguh yang hebat bukan yang pandai bergulat, tetapi orang yang tangguh yang hebat itu adalah yang bisa menguasai dirinya tatkala emosinya dipancing dengan kemarahan, ataupun ketika ditimpa musibah tidak bergeming, nggak berubah. Orang kalau emosinya cacat, nafsunya cacat, kesandung batu, batunya diinjak-injak sama dia marah. Sandung pintu, pintunya ditendang, dibanting-banting. Ada gangguan mental, gangguan jiwa. Marah, banting gelas, banting piring, banting pintu. Nah, itu ada gangguan mental, gangguan jiwa. Yang semacam itu. Fasbir, sabar bukan sabarnya kita. Sabarnya versi Adjia. Wadalil ala hadha wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar, dan sabarmu itu adalah dengan Allah. Sabarnya dengan Allah. Sabar dengan bantuan Allah. Sabrul adbiya al-abriya as-sabitin ladal ghiyar. Terus asal tahu aja bahwasanya wa'lam bi annal kauna matbu'un ala taghyir wa taqdir sam'in fil nazar. Alam semesta ini emang diciptakan oleh Allah Ta'ala, cetakannya itu mengandung perubahan, taghyir, banyak perubahan. Wa taqdir, hal-hal yang bikin pegel, bikin sebel, bikin kesel, bikin marah, bikin stres, bikin sumpah, bikin sedih. Ada alam dipenuhi kayak begitu. Emang Allah jadikan itu begitu. Kalau seandainya di dunia nggak ada kesumpakan, nggak ada kesetresan, bukan dunia, surga namanya. Matbu, dicetaknya dari pabrikannya itu udah taghyir wa takdir. Fam'in fil nazar, coba ente teliti. Al-Habib Umar bin Hafidh bilang, al-ghalib biasanya tidaklah berlalu kurun waktu 30 tahun dilalui oleh manusia, melainkan dalam kurun waktu 30 tahun dia sudah menyaksikan banyak perubahan di alam. Dalam kurun waktu 30 tahun yang dia lalui, dia bakal menyaksikan banyak perubahan. Ini dalam kurun waktu 30 tahun, bagaimana kita melihat negara ini runtuh. Berapa negara yang runtuh? Berapa pemerintahan yang runtuh? Berapa rezim yang runtuh? Berapa? Kita nggak bicara tentang di negara kita ini, tetapi di dunia, seluruh dunia. Berapa negara yang runtuh? Ketika Soviet runtuh, berpecah dengan semua negara-negaranya, komunis runtuh, ini runtuh. Subhanallah. Pergantian. Dalam kurun waktu 30 tahun banyak kejadian yang terjadi, perubahan yang terjadi.
dalam kehidupan manusia. Dan memang dunia dipenuhi sama begituan. Wat takdir, dan hal-hal yang megelin, hal-hal yang bikin kesel, hal-hal yang bikin bala. Kalau kita hidup di dunia nggak mau dapat bala, ya mati aja. Kenapa? Orang mati udah nggak perlu ke dokter lagi. Orang mati nggak perlu kontrol lagi ke rumah sakit. Orang mati nggak perlu beli obat lagi. Orang mati udah nggak perlu diperiksa lagi. Udah kalah, mati. Orang kalau udah mati, kankernya sembuh, jantungnya sembuh, ginjalnya sembuh. Udah nggak perlu pengobatan lagi. Udah selesai. Matbu'an ala taghyir wa taqdir fam'in fin nazar. Nah terus bagaimana kita harus bersikap? Faghnam zamanak rahatan wa tarawuhan wa da'il humum fa innaha mahdud darar. Ambil ghanimah, kekayaan dari zamanmu. Apa kekayaannya? Rahat, tetap damai, tetap tenang, ambil santainya, ambil enaknya. Jangan ambil pusing, jangan dipikirin. Nanti ambil pusing, nggak menyelesaikan masalah. Cuma ngilangin pahala doang. Da'il humum, tinggalin segala stres. Semua. Kenapa? Fa'innaha mahdud darar. Sebab al-humum ini semuanya darar mahab. Darar mahab. Bahaya murni, nggak mengandung manfaat sama sekali. Semuanya murni bahaya. Orang kalau udah stres, kenanya ke jantung, kenanya ke lambung, kenanya ke ginjal, kenanya ke otak, kenanya ke ini, ke itu. Terus masalahnya selesai? Kagak, nambah. Tadinya masalahnya cuma satu, musibahnya cuma satu. Sekarang jadi dua, jantung juga. Jadi 3, lambung juga. Jadi 4, di kepala juga. Jadi 5, ginjalnya juga. Jadi 6, sampai stroke-nya juga. Na'udzubillah min dzalik. Da'il humum. Tinggalin stres, beban pikiran. Terus yang bikin stres tuh macam-macam. Ada dari bala bencana. Ada juga dari manusia. Dan ujian manusia, ujian melalui manusia lebih berat daripada ujian dari alam. Ujian melalui manusia, mulai dari omongannya manusia, ucapannya orang, makiannya, caciannya, terornya orang. Jadi kebanyakan ujiannya para nabi-nabi itu adalah dari umatnya, dari manusia, dari umatnya mereka, dari sisi umat datangnya. Diperangi, diganggu, dicaci, dimaki, diteror, wahakala. Nah begitu juga, bukan cuma nabi-nabi doang. Nah kita punya ladang pahala di sini melalui tantangan yang kita dapat dari lingkungan ataupun dari keluarga kita. Bersabar, sabar sama suami, sabar sama istri, sabar sama anak. Perlu kesabaran, semuanya harus bersabar kita. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani beliau bilang, man sabar ala adza zaujatih, orang kalau bersabar terhadap gangguan istrinya, a'tahullah ajr Ayyub. Allah Ta'ala berikan kepada dia pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ayyub. Wa ayyuma imra'atin sabarat ala adza zaujiha. Dan wanita kalau dia bersabar terhadap gangguan dari suaminya, a'tahullah ajran Asiyah imra'at Fir'aun. Allah Ta'ala kasihkan kepada dia pahalanya Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Perempuan kalau sabar terhadap gangguan suaminya, Allah Ta'ala berikan kepada dia pahalanya Asiyah, imra'at Fir'aun, istrinya Fir'aun. Nah kita mau dapetin sholat kita, nggak bisa menyampaikan kita untuk dapetin pahala Asiyah, imra'at Fir'aun. Puasanya kita nggak bisa juga, hajinya kita nggak bisa juga.
Tapi sabarnya kita terhadap suami, nah itu yang menyampaikan kita kepada pahala yang tinggi tersebut, kedudukan yang tinggi tersebut. Sampai ahlul ilm tuh mereka bertanya-tanya, siapa gerangan yang paling afdal antara Maryam binti Imran sama Asiyah imraati Fir'aun, sama siapa satu lagi tuh Asiyah binti Imran, Maryam binti Imran, Asiyah imraati Fir'aun, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, wa Khadijatul Kubra. Siapa yang paling afdal di antara wanita-wanita ini? Sayyidatuna Aisyah juga. Siapa mereka gerangan yang paling afdal di antara mereka? Itu diperdebatkan di antara ulama. Nah, kita bisa dapetin pahalanya Asia. Pahalanya Asia dengan kesabaran. Sebab sabar amalan hati. Dan a'malul qulub afdal min a'malil jawarih. Amalan hati lebih afdal daripada amalan anggota tubuh. Dan kesabaran ini dengan sabar dia mencapai derajat kedudukan yang nggak bisa dicapai dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyak ini, banyak itu. Artinya hatta sholat ini cuma yang wajib doang, puasa ini cuma yang wajib doang. Begitu dia bisa mengalahkan derajat para wali-wali lainnya dengan berkat kesabaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah yang bersabar. Sabar, jangan untuk manusia. Kita banyak bilang, udah sabar banyak buat ente. Lah, sabar untuk Allah. Kalau sabar buat makhluk, capek kita. Sabar buat manusia, capek kita. Ya, manusia nggak ada harganya. Tapi sabarnya kita untuk Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jangan diungkit, udah. Sabarnya kita. Cari, minta pahalanya. Jangan dari laki, jangan dari istri, jangan dari manusia, minta pahalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Da'il humum fa innaha mahatud darar. Wadkhul. Ayo kita diundang oleh Imam Al-Haddad untuk memasuki perjamuan di medan tawakal dan ridha. Mau silakan masuk di medan tawakal, di medan ridha. Wadkhul mayadin at-tawakkuli war ridha. Silakan masuk di medan tawakal, di medan ridha. Washkur, bersyukurlah atas keadaan yang menimpa kita. Baik itu keadaan yang kagak enak ataupun keadaan yang menggembirakan, yang bikin sedih ataupun yang bikin senang. Dan teladanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kesabaran beliau, di dalam ketaguhan beliau, di dalam keteguhan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu dibilang, kata Imam Al-Haddad, saya sendiri berapa banyak ujian, cobaan, masalah, problem yang saya laluin sampai Allah Ta'ala baru berikan Al-Fatah wa Nasr, pertolongan dan kemenangan. Sayyidina Yusuf, apa tahu-tahu dia langsung jadi raja? Apa langsung dia bilang, Rabbi Fatir as-samawat, Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Allah, Engkau telah berikan aku kerajaan ini. Fatir as-samawat wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawfani Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatir as-samawat wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawfani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, Engkau telah berikan aku kerajaan dan juga Engkau ajarkan kepadaku ta'wilil ahadits. Fatir as-samawat wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ini ucapan di akhir surat. Tapi lihat di awalnya seperti apa. Di awalnya beliau dibully oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya. Dan dibulinya bukan cuma diledekin, bukan cuma dikatain, bukan cuma diganggu dengan gangguan-gangguan yang kecil, tetapi dibikin konspirasi untuk membunuh beliau. Tapi emang dasar keturunan nabi-nabi, keturunan orang baik, tetap akhirnya nggak ada, jangan dibunuh deh, dikurangin lagi. Alhamdulillah, inayah dari Allah Ta'ala, hidayah. Udah nggak deh, jangan dibunuh. Habis gimana? Kita lempar aja di sumur, ya, biar nanti dipungut sama kafilah. Dilemparin di sumur.
diselamatkan oleh malaikat Jibril, kemudian keluar daripada sumur tersebut sebagai budak. Diperbudak berapa tahun jadi budak, jadi hamba sahaya. Ngalamin cobaan belum selesai. Cobaan yang cukup panjang dibahas di dalam surat itu adalah ketika dipancing untuk berzina dan beliau sukses berhasil selamat daripada perzinaan tersebut. Hakada. Kemudian juga belum selesai lagi dipenjarakan. Beliau memilih antara menjadi masuk dalam konspirasi antara orang-orang perempuan. Ini perempuan ini ribut dengan sekelompok perempuan ini. Dan beliau ada di tengah-tengahnya, dijadikan alat buat konspirasi tersebut. Daripada kaidin nisa, tipu daya mereka, dia bilang rabbis sijinu ahab ilayya. Ya Allah, penjara lebih saya sukai daripada saya menjadi objek tipu daya kaum wanita, katanya Sayyidina Yusuf. Subhanallah. Ada berkaitan dengan hadis yang tadi, ma taraktu fitnah asyad ala rijal min ummati minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih dahsyat terhadap kaum laki-laki dari umatku ini melebihi kaum wanita. Dia bilang as-sijin, penjara lebih baik, katanya Sayyidina Yusuf. Ini dia di penjara selama 7 tahun. Bid'ah sinin. Sayyidina Yusuf. Ala nabiyina wa alaihi sallallahu alaihi wasallam. Bala musibah silih berganti. Keluar dari penjara, negara dilanda krisis selama bertahun-tahun. Subhanallah, paceklik dan krisis ekonomi. Dan datang solusinya dari Sayyidina Yusuf. Baru setelah usianya tua, di atas 50 tahun, baru akhirnya diperjumpakan dengan Sayyidina Ya'qub. Dan Sayyidina Ya'qub berapa puluh tahun larut dalam kesedihan, musibah dan bala. Nggak langsung senang begitu aja, tapi ada musibah dan bala. Begitu juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau bilang, laqad uzitu fillah ma lam yudha bihi ahad wa khuwiftu ma lam yukhaf bihi ahad. Aku diteror di jalan Allah dengan teror yang nggak pernah diterima siapapun, gangguan yang nggak pernah diterima oleh siapapun. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Haddad bilang, kam mihnatin ka'abatuha wa baliyatin ila nazanallah bil fathi wa nasri. Berapa banyak musibah yang saya lakoni, bala, bencana, sampai datang pertolongan Allah. Ya saya sabar. Sabartulah hatta min ghadha waqtu alladhi bihi wubitat bisa bil ilmi wa dzikri. Saya sabarin sampai waktunya habis. Kalau seandainya saya buru-buru sebelum waktunya tenggat waktunya habis, saya mau balap, nggak bisa. Nafsu kepengen, ayo deh, bikin gerakan, bangkit, lawan. Sebagaimana kebiasaan nafsu yang belum terdidik ketika ditimpa kesulitan, pengen dia berontak. Padahal itu musibah belum waktunya berakhir. Pemberontakannya seperti apa? Kalau kita melakukan sebab musabab, sakit, berobat, itu boleh, nggak apa-apa. Kita berikhtiar, ikhtiar yang diizinkan dalam syariat, silakan. Tetapi tindakan yang dilarang, nah itu yang dimaksud di sini. Al-jaza' al-mazmum, wal-gham, wal-asa, keluh kesah, stres, kemudian juga merasa menyesal kenapa gini, kenapa gitu. Lakuntu gadistajlabtu durwan ila duri. Niscaya saya membawa bahaya, menambahkan bahaya di atas bahaya, musibah di atas musibah. Wa ma jazaa'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri. Kalau kesahnya manusia kalau ditimpa musibah cuma nambahin capek doang, menghilangkan pahala. Idza radita bil maqdur fa anta ma'jur wal qada' yamshi. Kalau kamu ridha dengan takdir Allah, kamu dapat pahala. Takdir tetap jalan terus. Wala budda lil insan tula hayatihi. Manusia mesti sepanjang hayat dia. Enggak selesai, enggak ridha dengan musibah yang ini, jangan khawatir. Masih ada berantot di belakangnya banyak musibah. Banyak bala, banyak ujian.
Sepanjang hidup, selama dia hidup, harus melazimkan sabar, baru hidup tenang. Tuba li'abdin qad tajafa na'imaha wa akhara daran khairuha abadan yajri. Kenapa dunia banyak musibah? Biar kita nggak betah sama dunia, target kita akhirat, target kita surga. Kegembiraan yang nggak kita dapat di dunia, carinya kejarnya di surga. Jannatul khuldi allati taba nuzuluha lidha min Allah fi sirri wal jahri rijalin kiramin 'azzamu haqqa rabbihim wa qamu bihi fi halatil usri wal yusri adamu kitab Allah wastamsaku bihi bi sunnatil gharra wal anjumi zuhri hudatil wara. Tuba li 'abdin ra'ahum wa jalasahum law maratan minhu fil umri. Terakhir ada sebuah cerita dari guru kami Al-Habib Ali Al-Masyhur. Ada beliau cerita bersama kita, bersama Al-Habib Umar juga di situ di majelis malam di rumahnya putri beliau Abah Maryam binti Al-Habib Masyhur. Pas kita habis hadrah segaf naik ke atas, diundang makan di Baitul Faqih, di rumahnya Faqih Al-Muqaddam. Di situ bersama Habib Masyhur, Habib Umar khusus nggak banyak orang. Terus Habib Masyhur cerita tentang abahnya yang meninggal dunia, yang diculik, wafat, meninggal, kuburannya nggak ketahuan di mana. Alhasil kita mesti ridha, kata beliau, dengan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah takdir, ya udah, kita nggak bisa melarikan diri dari takdirnya Allah. Al-hadar la yughni minal gadari. Kewaspadaan, keberhati-hatian, antisipasi kita nggak bisa nolong kita dari takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus saya masyhur cerita, waktu zamannya komunis, ada satu wali mimpi ngelihat Nabi Khadir, Sayyidina Khadir lagi ngapain? Megang pistol, brand AK-47. Tahu? Lagi ngapain? Di barisannya komunis lagi nembak-nembakin. Tapi di barisannya komunis, bersama komunis, nembak-nembakin ke sana. Bingung. Jadi Nabi Khadir mendukung komunis. Maksudnya apa? Ini komunis menculik ulama. Ini Nabi Khadir bersama para komunis. Nembak-nembakin. Gimana maksudnya? Bilanglah. Habib Mansur bilang, dan Habib Umar juga menjelaskan di situ. Itu takwilnya bahwasanya Habib Umar bilang Nabi Khadir nembakin menghabiskan amunisi mereka. Dihabisin amunisinya. Jadi bala musibah yang mestinya sekian tahun menjadi lebih ringkas sekian tahun. Subhanallah. Yang mestinya panjang menjadi pendek waktunya. Jadi apa? Itu kan Al-Habib Ahmad bin Ali ibni Syekh Habib Bakar bin Salim, abahnya Munsib Syekh Abu Bakar. Al-Habib Umar cerita, dia punya hatam, pengen hatam Quran, pikir ini hataman saya mau baca, hataman saya digubahnya Syekh Abu Bakar. Dia niat begitu, kapan? Besok. Udah. Pas lagi tidur malam, tahu-tahu dia mimpi. Kan kayak orang kalau udah rencana, kadang tuh rencana dia kebawa mimpi. Mimpi seolah-olah dia mau pergi ke gubahnya Syekh Abu Bakar. Mau khatam Quran di situ. Saat dia mau ke gubahnya Syekh Abu Bakar, mau khatam Quran, tahu-tahu ada satu orang bilang, dia jumpa di situ. Syekh Abu Bakar lagi nggak di sini. Kenapa? Ada meeting, ada rapat. Rapat di mana? Di makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir. Ente mau ikut? Pegang pundak Anda. Akhirnya saya pegang pundaknya wali tersebut, kata Al-Habib Ahmad bin Ali. Begitu saya pegang, tahu-tahu kita sudah berada di Husaisah, di makamnya Al-Muhajir. Terus naik, lihat orang lagi pada ngumpul, wali-wali. Semuanya duduk, ada beberapa yang diri. Terus wali itu bilang anak saya, Syekh ya Habib, kamu jangan duduk. Yang duduk, yang udah pada meninggal dunia. Ini yang pada berdiri, ini wali-wali yang masih hidup. Itu yang duduk yang udah pada meninggal dunia. Ente tetap berdiri. Udah, kalas, berdiri. Nggak lama datang Al-Muhajir, datang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama datang Al-Faqih Al-Muqaddam, datang Al-Faqih Al-Muqaddam bersama Syekh Abu Bakar dituntun.
di tempatnya Al-Muhajir, ngumpul semuanya. Kemudian bilang dalam rapat tersebut, godoknya Allah, takdirnya Allah Ta'ala udah menentukan, nah ini demikian nih, keadaan datangnya komunis ini. Bakal terjadi musibah besar. Tapi la harap. Jangan ada yang bikin aksi apapun, tindakan apapun yang melanggar daripada syariat. Tetap kita ridha dengan apa yang diatur oleh Allah Ta'ala. Dan jangan ada di antara para wali-wali yatasarraf dengan tasrifil awliya. Mereka melakukan tindakan, nyumpahin orang, kutuk ini, kutuk itu. Nah, udah, jangan ada yang bertindak. Sabar dan ridha. Khususan ente ya Syekh Abu Bakar, katanya Al-Fadhil Muqaddam. Terutama engkau, wahai Syekh Abu Bakar. Kenapa? Sebab engkau rahmah sirif. Engkau ini bersifat rahmat murni 100%. Gak ada benci, gak ada dengki sama orang. Bertindaklah dengan rahmat. Selesai. Pulang mereka dan terbangun dari mimpinya. Al-Imam Ahmad, Al-Habib Ahmad bin Ali ibn Syekh Habib Bakar bin Salim radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa tempuhkan kita di jalannya mereka. Sabral adbiya al-abriya al-thabitina ladal khiyar. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala yaqbalna ala ma fina yuslih al-qulub wal qawalib wal zawahir wal bawatin wa yarham mautana. Yarham akhina Sayyid Nawfal bin Abdullah al-Kafir wa Yuslam bin Talib ومحمد بن علي والحامد واخواننا واصحابنا واحبابنا وان الله سبحانه وتعالى يعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا ومامولا على مرجله ورسوله يبارك ان شاء الله في هذا المعهد بهذه المنازل بهذه الديار ومن الله تعالى يبارك في اختنا وفي والدتنا وفي اخواتنا جميعا واخواننا واولادهم اجمعين يا ذا الجلال يا ذا الاكرام والاعظام يا مالك الملك يا ذا الطول والانعام يا رب ثبتنا على الإسلام والحق والصدق واحفظنا من الغير واسأل من الله كشف البؤس والضرر يا عدتي يا رجائي في مهماتي ومفزعي وملاذي في الملمات ضاقت بما حل حالاتي وأوقاتي فاكشفه في عجل يا بارئ السور واسأل من الله كشف البؤس والضرر يا سميع الدعاء يا عالم الأسرار يا كاشف الضر يا غفار يا قهار يا جابر الكسر يا جبار يا ستار إليك فوضت أمري وانتهى نظري واسأل من الله كشف البؤس والضرر إني سألتك بالهادي النبي الطاهر محمد المصطفى الصابر الشاكر خير البرية من باد ومن حاضر أن تكشف الضر واجمعنا على وطر واسأل من الله كشف البؤس والضرر يا خاتم الرسل يا ياسين يا طه يا خيرة الله في الدنيا وأخراها يا أكرم الخلق يا أعلى الورى جاها ناداك ذو قربة من لجة الكدر واسأل من الله كشف البؤس والضرر يا من هو العروة الوثقى لمعتصم ومن هو النعمة العظمى لمغتنم صلى وسلم رب العرش والأمم عليك دابا بالأوصال والبكر واسأل من الله كشف البؤس والضرر وإلى حضرة النبي الفاتحة.